wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basita yadil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadil khair wa rasadiyah wa ighfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah amma ba'du. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'lamu anna Allah la yuqbalu ghairuha wa la yarhamu illa ahluha wa la yasibu illa 'alaiha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musilat li wa ummati fi ma'i wa tini wa ulimtul asma'a kama ulimal adam al asma'a kullaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana dalam syair dikatakan, lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasul. Mudah-mudahan perantara sebab kecil ini kita jadikan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kebaikan dunia akhirat Allah berikan kepada kita semua. Amin. Dan kita berharap ya Allah, ilmu yang manfaat, ibadah yang diterima, dan Allah karunia akan berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berharap kita yang baik, yang badan, yang ahli salat, yang ahli maksiat selama dia umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Tadi disinggung Ahmad Hussein, orang-orang Palestina ini masya Allah ya. Kalau kita dengar beritanya, yang mau jadi pasukan Hamas minimal syaratnya hafal Quran, gitu ya. Kita di Indonesia hidup tenang, Beb. Di Indonesia Ustaz, kita hidup tenang, masya Allah. No di Yaman, di mana di Palestina itu sedang bergejolak, itu masya Allah. Bagi kita nikmat, tapi di balik nikmat itu ada nggak enaknya. Bagi mereka di sana musibah, tapi ada nikmatnya. Kenapa? Nyari syahid gampang, gitu ya. Jadi buat anak kita, tetangga kita yang badar-badar tuh, yang lawan orang tua, tanggung kalau berani begitu, kirim aja ke sono biar pada perang. Ya preman itu ya khususnya deh yang anak-anak yang badar berani lawan orang tuanya, guru dilawan, itu kok nyalinya berarti ada nih. Berani lawan guru, berani lawan orang tua, udah Pak kirimin anaknya Palestina sono. Gitu ya. Wah kata ya ikhwan, ini mereka nyari apa namanya, nyari syahid itu mudah. Tinggal kita nih, kan gitu susah nih nyari syahid. Walaupun ada hadis Nabi, aktsarus syuhada min ummati ashabi firas. Kebanyakan dari umatku yang mati syahid, mereka mati dalam keadaan diranjang, nahan sakit, sabar. Habis pulang taklim, habis maulid, nungguin waktu subuh, tidurnya mikirin sholat, jangan sampai ketinggal sholat. Ada yang ustaz berjuang, sakit di rumah sakit, akhirnya wafat di rumah sakit, mereka berjihad jalan Allah, syahidnya diranjang. Ibu yang ngelahirin, anaknya wafat, orang tua yang ngurusin anaknya sampai masa tuanya, ngurusin suaminya, mereka dapat syahid. Tapi kan gak gampang. Syahid itu diperluin sabar. Gimana yang kita mau sabar? Ya, sholat aja kita minta buru-buru. Kan begitu ya? Sholat buru-buru, apalagi di Palestina gak bakalan kuat. Jadi imam tarawih yang lama aja minta buru-buru, gak bakalan. Susah Bib diatur, Bib. Anak-anak kecil kalau di musola lari sono lari sini, suruh baris. Jangan kan yang kecil, yang tua kayak kita ya diaturnya susah. Di depan kosong bukannya maju, malah nyuruh orang maju. Suruh ngerapetin barisan, kagak mau ngerapetin barisan, susah banget. Yang tua aja susah diatur, gitu ya.
Tapi minimalnya kita berharap nih warisan Nabi kita dapat. Apa itu? Tadi ilmu yang manfaat. Anda teringat ya di syair yang ada di kitab Tahrimut Ta'lim itu. Wal mansibul aliyah sahibal hajat. Idza niltahu bi fawatil manasib aw zalat dunya wa tayyib wa na'imaha faghammid fa'innal ilma khairul mawahib. Apa kata beliau di dalam kitab tersebut syairnya? Wahai orang-orang berakal, ilmu itu derajat tertinggi yang mesti kalian capai. Seandainya engkau sudah dapat peringkat engkau sebagai seorang berilmu, hilang itu nikmat dunia, hilang pangkat kedudukan. Udah pensiunan, yang tadinya dihormatin orang, kalau udah pensiunan mah udah hilang lagi. Dia mau pensiunan presiden sampai RT, hilang, udah nggak ada lagi kehormatan. Atau hilang nikmat dunia, rezeki kebatas, cuma dapat duit pensiunan doang. Atau udah nggak sehat lagi. Semuanya itu hilang nikmat dunia. Fagamit, maka pejamkanlah matamu. Sesungguhnya ilmu adalah sebaik-baiknya pemberian. Jadi enak masa tua kita bisa baca Al-Quran. Nggak lucu, umur udah 60 masih nongkrong, main gaple, main catur, main apa di pos ronda gitu ya. Main ayam, mancing, pakai celana pendek lagi. Masya Allah ya. Bukan ini di daerah, satu daerah, Anda lihat ada tingkahnya aneh. Kadang dia ngaji sama kita nih. Tapi kalau di jalan kita ketemu, dia pakai celana pendek, pakai baju koko, pakai peci. Nah, kita bingung lihatnya orang nih, gimana judulnya? Celana pendek, pakai baju koko, pakai peci. Ada lagi pakai celana pendek, nggak pakai baju, pakai peci. Ini aneh, ini ibaratnya akuarium isinya monyet. Jadi salah tempat. Kadang ada yang ingat, dia ngaji sama kita kayaknya di musola nih, di masjid gitu ya. Waduh. Terus ngaji mau niatnya ngapain? Apa cuma ngisi waktu doang? Dia nggak mau amalin. Justru kan ilmu itu biar jadi rem. Orang kalau punya ilmu kan biar jadi rem itu ilmu. Beb, dulu saya bajingan, Beb. Dulu saya ahli maksiat, sekarang saya udah ngaji, udah duduk majelis taklim, alhamdulillah sudah berubah. Banyak orang ngomong kayak gitu, sudah merasa berubah, tapi cara berpikirnya masih jahat sama orang, berarti tidak ada perubahan. Mulutnya masih jahat sama orang, tingkah lakunya nyakitin orang. Kalau kata Imam Ghazali, kalau emang ini orang tipenya ya pokoknya tingkah lakunya nyebelin deh, nyakitin orang. Lebih baik kemarin dia naik ke gunung, khalwat aja udah, ngejauh dari manusia, atau minimal dia sibukin kerja deh, biar orang terhindar daripada gangguan dirinya. Wah kata ya ikhwan, maaf, tadi dari Habib Zaid itu udah diceritakan semua tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mau menceritakan lagi pun tentang Nabi Muhammad, itu nggak bakal habis-habisnya, pasti terdengar nikmat bagi orang yang suka. Tapi ingat, mayat tasir bil wajib fawal wajib. Apa yang berhubungan dengan yang wajib, maka wajib pula hukumnya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu juga wajib disampaikan, yaitu ilmu. Agar jangan sampai ini kita mati sia-sia. Kalau di sana dapat syahid, jangan sampai kita sangit di sini. Iya, ngeri. Karena orang-orang berilmu, Ustadz, Habib yang punya ilmu semua, ini yang godain bukan setan ceret, jenderal. Semakin tinggi pangkatnya, semakin setan yang turunnya juga bukan yang ngecek-ngecek. Biar kenapa? Karena setan nggak bakalan demen itu. Kecuali orang berilmunya dulu terprosok ke dalam maksiat, ke dalam kemunkaran. Itu pasti. Makanya kita mesti jaga-jaga, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang nanti masuk nerakanya Allah, sedangkan kita termasuk orang-orang yang ngerti ilmu. Ngeri nih Pak. Kalau di surat Al-Ma'arij tadi dibilang ta'rujul malaikat wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tempat naiknya malaikat itu sampai ke Allah Subhanahu wa taala itu jaraknya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Anda nggak ngomongin sama Ustadz ya, kurang aja nasihatin Ustadz yang lain ini. Baca di tafsir Ibnu Katsir. Di situ Ibnu Katsir mengatakan satu orang manusia nanti di akhir dihisab sama Allah, satu orangnya 50.000 tahun. Usaid bin Muhammad As-Sigaf, Usaid bin Muhammad maju, langsung ngadep Allah, satu-satu, one by one. Laisa bainahuma tarjuman, Allah gak memerlukan terjemah. Jadi gak ada namanya itu
Husain Muhammad Segaf di kloter 1, loket 1 no. Ustaz Mulyadi loket 2 duduk sana, tidak ada. Semuanya maju sama Allah satu. Bayangin kalau ngantri sembako 100 orang aja dari pagi sampai sore. Ini gimana seadanya orang dari zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Lama. Yang lain kita berdiri kepanasan, nggak ada pakai sendal, telanjang semua. Matahari di gunung-gunung itu sejengkal. Makanya jangan sok bilang nggak berani mati. Imam Haddad dalam kitab Nasihatnya mengatakan termasuk golongan orang yang berbahaya itu yang cuma mustaq dengan lisannya. Ya, mati fakat. Ya mati tinggal mati. Itu Imam Haddad Nasihatnya itu mengatakan banyak orang ngomong kayak gitu. Dia nggak mikir bagaimana ketika dia mati. Terus gimana dalam kubur? Gimana dalam bangkitannya? Nabi aja sampai gemeteran. Ngebayangin, takut Nabi. Walaupun di zamannya surga, tapi takut. Kenapa? Yang udah kelasnya malaikat aja ada yang kena hukuman. Gitu yang dekat sama Allah aja banyak yang kena, ada yang kena hukuman. Rasulullah takut jangan sampai kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, maka Rasulullah itu manusia paling lugu. Ketika perang Khandaq, Rasulullah bilang kayak begini. Salman Al-Farisi maju. Ya Rasulullah, kalau perang kayak gini enggak begini, lebih baik begini. Udah jalanin, karena menurut pendapatmu. Digali itu parit. Pasukan musuh sudah ada di seberang parit. Nggak jadi perang, Allah kasih angin sampai dingin, ada nggak kuat tuh musuh pada kabur. Kata Salman Al-Farisi, mungkin bahasa kita ya, gue sosokan dari Nabi. Ini backingannya Allah ini. Kan gitu ya, saya pakai ngajuin begini lagi. Nggak tahu ya rencana Salman Al-Farisi malah nggak kepake. Kalau dibilang sedikit kepakainya, tapi banyak kan nggak kepake. Besokannya ketika perang, ya Salman, bagaimana pendapatmu? Engkau lebih tahu ya Rasulullah, serahin. Kenapa? Udah strategi, bagaimanapun hebatnya manusia kalau punya strategi hebat bagaimanapun, tapi nggak sadar dengan kuasanya Allah, nihil pasti. Nabi Muhammad bagaimana serah Allah, bagaimana Allah. Tapi dia bertindak, itulah hebatnya Nabi Muhammad. Makanya dia bilang Akyas, paling cerdasnya manusia, Fatwana, paling pintarnya manusia. Nggak kayak gitu ya. Mohon maaf. Itu dia akan jadi caleg apalagi berat, dia akan jadi RT berat. Kan gitu ya, dia akan jadi RT. Kita bangga, kita selamatan, mohon maaf. Padahal tanggung jawab itu, tanggung jawab lingkungan sekitar dia tuh. Ada yang maksiat, rumah yang ada pacaran, rumah yang punya sangat, masya Allah deh. Ada bangkit masuk ke dalam, bang keliling masuk ke kampungnya, RT diemin, dosa semuanya. Gitu ya, Rasulullah nggak mau. Udah jadi Nabi aja syukur. Itulah cerdasnya Nabi SAW. Mudah-mudahan ya, kali-kali kita kuat semua, mudah-mudahan. Amin. Yang penting selamat dia ingat sama Allah. Kalau enggak nanti ngeri. Kalau enggak dekat-dekat sama Allah ngeri. Karena sihir dunia paling kuat itu harta itu. Ya. Bilang pejabat apa? Padahal di masjid kuliahnya jurusan agama, korupsi Al-Quran. Begini dan sebagainya. Dia juga kalau hebat-hebat disodorin dulu 1 koper. Ya. Tapi kalau orang yang punya rasa takut sama Allah, insya Allah itu khair. Tapi lihat bagaimana rasa takut itu bisa hilang. Karena sebab dengan siapa dia berkawan. Wahkah dari ikhwan, ketika manusia mati dikumpulin. Ini nggak lama nih, mohon maaf. Ketika manusia itu dikumpulin pada mahsyar 3 bagian. Nanti bercabang-cabang lagi bagiannya. Binatang, manusia, jin. Yang pertama kali hisab jin, binatang. Binatang nggak satu-satu, semuanya. Kata Allah, dengan kemuliaanku, engkau aku ciptakan dengan nafsu tanpa akal. Binatang kan nggak bisa bedain mana baik mana buruk. Nafsu doang udah. Apa kata Allah? Dengan begitu engkau tidak aku masukkan ke surga, juga nggak ke neraka. Terus bagaimana? Udah jadi debu aja. Di saat itu histeris semua. Termasuk yang paling khusus golongan manusia itu semuanya histeris. Semuanya pada teriak, gila mereka semua di situ. Akhirnya mereka berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begitu malah lebih baik jadi binatang aja di dunia. Kawin tinggal kawin, makan tinggal makan. Masuk surga nggak masuk neraka kagak. Kita kawin, makan. Nggak tahu ya, belum tentu ini hisabnya ini bagaimana. Gitu ya. Jin juga teriak seperti itu. Khususnya manusia ini, golongan manusia nanti mereka yang lihat binatang kayaknya enak, ganti jadi debu.
Sedangkan insya Allah udah terlihat itu dari jauh. Nggak ada itu semua yang mikirin nyariin anak. Mana nih, Masya Allah, Anda punya backingan, di dunia ini punya backingan, Kapolri, Kapolsek misalnya apa itu. Gitu kan ya? Bayangin kalau Anda dekat sama Kapolsek atau dekat sama Presiden, kira-kira ada nggak berani gangguan? Tapi orang-orang sabar, orang-orang bersyukur. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama hamba-hambanya sabar. Jangan sekali-sekali orang udah sabar yang diganggu terus. Allah yang backing. Kalau turun tangan, nggak peduli satu batalion, satu negara, sehebat apapun nggak bakalan bisa ngalangin, hancur ini. Kalau ngomongin soal backing kan ya, hati-hati sama orang yang sabar. Itu Masya Allah itu. Itu manusia semuanya, semua histeris. Akhirnya dipanggil satu-satu manusia. Satu orang hisapnya 50.000 tahun. Masya Allah. Pertama kali ditanya nikmat yang Allah berikan, ini semua panca indera nih. Mata dipergunakan buat apa, kaki buat kemana? Semuanya ditanyain. Emang dasar manusia, jangankan di dunia suka ngebantah, di hadapan Allah aja masih ngebantah. Ya Allah, saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak begini. Akhirnya Allah keluarin saksi semua. Yaumaidin tuhaditsu akhbaraha. Di saat itu bumi menjadi saksi atas apa yang dia perbuat. Masih ngebantah juga. Akhirnya Allah bilang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua jadi saksi, nggak bisa ngebantah lagi akhirnya. Semua bakal jadi saksi. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita berbuat zalim ini nggak bakalan ada yang menghakimi. Semuanya alaihissallahu bihakamil hakimin. Allah yang akan menghisab kita semua. Wa kata ya kawan. Jadi jangan sembarangan kita ngomong mati tinggal mati aja. Ya, susah, ngeri. Kalau kita baca istighfar masih sembari uncang-uncang kaki, baca Allah biha masih begini-gini. Habib Muhammad bin Thahir baca Allah biha aja, itu sampai pingsan-pingsan. Yang ngeri kita baca Allah biha kayak menteng bakalan ini ya. Kalau nggak benar susah. Makanya selalu ada bilang, kalau sudah kenal ilmu agama, kita nggak bilangnya kayak begini. Apa yang menurut agama itu yang kita jalanin, bukan yang menurut kita benar. Apa yang benar menurut agama itu yang kita jalanin, bukan yang menurut kita benar kita jalanin. Karena itu pasti banyak salah kalau menurut kita benar. Wah kata ya ikhwan, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, rahmat dan maghfirah buat kita semua. Allah karuniakan petunjuk juga, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Dan kita titipkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak sia-sia amal ibadah kita. Allah limpahkan semuanya sejahtera ridhonya kepada kita semua, keturunan kita, dan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul ma'budu wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وعلى نحب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نسألك في العافية وتوفيق للتمسك بكتابك والعلم به والفهم فيه والعمل بعد الشر إليه وحسن الخاتمة وحسن العافية في الأمور كلها. ربي اغفر لنا ولوالدينا ورحمك كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.